Materi kuliah Psikologi Kognitif Bahasa. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam materi ini, yaitu bahasa adalah sistem komunikasi yang berfungsi meneruskan pemikiran seseorang melalui suara atau simbol. Bahasa menjadi istimewa karena bahasa adalah alat berpikir manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Lalu, apa pentingnya belajar bahasa? Peran bahasa dalam kognisi manusia ada 3. Yang pertama, sebagai abstraksi yang unik dan pemrosesan kognitif, dan sebagai alat komunikasi. Dasar neurologis bahasa dilihat dari struktur otak manusia. Terdapat area Broca. Area Broca ini berfungsi untuk memproduksi ujaran proses bicara sebagai fungsi bahasa ekspresif. Ada juga area Wernicke yang berfungsi memahami bahasa. Unsur-unsur dalam bahasa yaitu komponen bahasa dan peranannya dalam proses kognitif. Ada yang disebut dengan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah irisan atau gabungan antara psikologi dan linguistik. Unsur-unsur dalam bahasa ada 4, yaitu fonem, morfem, sintaks, dan pragmatik. Saya jelaskan satu persatu ya. Fonem adalah unit paling mendasar dalam bahasa dan tidak memiliki makna bila berdiri sendiri. Fonem terdiri dari bunyi vokal dan bunyi konsonan. Fonem berfungsi membentuk persepsi awal untuk memahami bahasa. Morfem adalah unit makna terkecil dalam bahasa, bisa berupa suku kata, awalan atau akhiran, dan juga kata. Morfem terdiri dari morfem bebas dan morfem terhubung. Selanjutnya adalah sintaksis. Sintaksis adalah aturan yang mendasari kombinasi kata dalam frasa atau kalimat. Dalam sintaksis diperhatikan produktivitas dan regularitas. Selanjutnya adalah pragmatik. Pragmatik adalah bagaimana manusia menggunakan bahasa terkait dengan aspek pengetahuan sosial dan budaya. Dalam bahasa, kita mengenal adanya teori transformasi tata bahasa oleh Noam Chomsky. Terdapat 3 hipotesis di dalam teori ini. Teori ini menjelaskan tentang adanya deep structure atau yang disebut dengan makna dari suatu kalimat. Kalimat yang berbeda bisa jadi memiliki makna yang sama. Proses kognitif dalam membaca. Membaca adalah proses persepsi visual yang ditandai dengan saccadic eye movement dan dipengaruhi oleh perceptual span dari seseorang. Ketika membaca, seseorang mengalami berbagai proses kognitif, yaitu proses ortografis, fonologis, semantik, dan lexical decision task. Teori rute ganda menjelaskan tahapan membaca mulai dari bacaan itu diterima, dikenali, hingga bisa dibaca dan dipahami. Seseorang bisa melalui rute ortografis maupun rute fonologis. Proses kognitif dalam bicara dan menulis atau language production. Ketika bicara, kita melakukan tahapan mulai dari menentukan pesan yang disampaikan, menentukan struktur kalimat, menentukan kata dan penyampaian, serta mengubah intonasi. Kalimat yang kita gunakan dalam bicara akan menentukan bagaimana kalimat kita akan direspon. Bila kita menyampaikan kalimat aktif, biasanya juga akan direspon dengan kalimat aktif. Kesalahan dalam bicara atau slip of the tongue bisa berupa sound error, morpheme error, maupun word error.
Proses kognitif ketika menulis mulai dari kita merencanakan apa yang kita tulis, bagaimana kita merangkai kata, dan juga bagaimana kita memperbaiki kesalahan dalam menulis. Unity of Science bisa kamu temukan di surat Al-Alaq 1-5. Ini adalah referensi yang bisa kamu baca lebih lanjut. Terima kasih ya, tetap semangat.